kita di rumah sendiri niku lek moro-moro buka Quran, moro-moro ngaji niku biasanya abot. Nyatane sing setor ya mek wong iku ae ya. Itu kan bisa lihat. Tapi liyane sakjane maca mek gak tau ditulis nggih. Husnudzone ngono, husnudzone. Suudzone yo jan yo blas nggih. Lah artinya gini, ketika kita akhirnya terus bisa berkumpul ngene niki. Terus akhirnya saling deres Al-Qur'an, itu berarti ada satu waktu di mana kita itu akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk akhirnya mau membaca Al-Qur'an. Nah, semacam itu pemaksaan yang baik itu adalah berangkat dari karena lingkungan yang baik. Maka lingkungan yang baik itu subhanallah begitu besar manfaatnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa lingkungan itu adalah pendidik yang pertama. Pendidik yang pertama itu lingkungan, karena banyak sekali orang itu menjadi baik dan tidak baik itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka kalau dalam Nadham Alala itu anil mar'ila tas'al wasal'an qorinihi fa innal qorina bil muqarani yaqtadi. Kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanyakan pada dirinya. Mesti lek wong takoke mesti apik. Tapi lihatlah teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya itu orang-orang yang baik, bisa dipastikan dia itu orang baik. Nah, tapi kalau tidak, maka ya pasti demikian. Jadi nanti lek sing wis tuwek-tuwek wis golek mantu. Golek rabi durung kok mantu, Pak. Misalkan wae golek itu, lihatlah iki sapa jenenge iku koncoane sapa, teman-temannya siapa. Teman-temannya itu orang baik, ya berarti tanpa melihat orangnya itu pasti bisa dipastikan orang baik. Tapi kalau ndak ya ndak. Nah, makanya niku begitu penting kita itu berada di lingkungan yang baik. Alhamdulillah Allah memilihkan kita berada di lingkungan orang-orang yang baik. Semoga seterusnya lingkungan ini terbawa sampai di surga. Kita selalu dilingkungkan, selalu dibarengkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, dan nanti bertemu dengan orang yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan, kemarin kita membahas masalah sujud. Sekarang kita akan membahas masalah rukun yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah harus sah rukun sebelumnya. Sama rukun-rukun yang mengikuti ini, rukun-rukun yang bukan rukun yang pertama, itu pasti dihubungkan dengan rukun sebelumnya. Jika sebelumnya itu sah, maka duduk di antara dua sujud itu juga dianggap ya sah. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Artinya kalau kita itu misalkan sujud kita yang pertama itu enggak sah, ya enggak usah sujud. Artinya duduk yang kedua itu juga enggak sah, karena yang pertama tidak sah. Yang kedua, Allah yaqsidabi ghairahu, tidak ada tujuan lain kecuali memang mau duduk di antara dua sujud. Ya, misalkan pas sujud morono mercon kuaget luwungguh. Nah, ini bukan mau duduk di antara dua sujud. Dia lungguhe perkara kaget, berarti itu tidak ada kesengajaan mau duduk di antara dua sujud. Maka jika demikian, maka itu tidak bisa dianggap sah duduknya. Kudu balik nang ngene sujud baru lungguh. Yang ketiga, ayyatma'inna fihi, dia harus tumakninah di dalamnya. Yang keempat, antakuna at-tumakninatu yakinan, diyakinkan bahwa dia telah tumakninah.
Yang kelima, ayastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniyan. Jadi harus benar-benar dia telah duduk bukan merkungkung. Jadi lungguh iki tenan benar-benar sampai duduk lemek sik ngene tok terus langsung balik, misalkan isi oleh separuh gurung sampai lungguh terus balik nanggene sujud. Nah, itu berarti belum sempurna, belum bisa dianggap orang yang duduk. Pun yang keenam, alla yutawwila ziyadatan ala dzikri al-masyru'i fihi wa qadri aqli tasyahudi li'annahu ruknun qasirun. Tidak memperpanjang, tidak berlama-lama melebihi zikir yang sudah disyariatkan. Jadi ya pokoknya maca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anillah. Itu ukurannya segitu. Nah, kenapa? Karena memang rukun duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun yang qasir, rukun yang pendek. Nah, cuma begini, dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan bahwa duduk di antara dua sujud itu sama dengan i'tidal, itu boleh dipanjangkan dengan membaca selain Fatihah dan tasyahud. Nah, jadi boleh dipanjangkan. Pokoknya yang dibaca itu bukan Fatihah, bukan tasyahud. Misalkan napa jenenge yang dibaca niku semacam doa, itu tidak masalah. Yang penting tidak diam. Di antara dua sujud yang penting tidak diam. Lek diam yo tidak boleh, kudu ada yang dibaca. Tapi yang dibaca ojo Fatihah, ojo tasyahud. Nah, karena kalau Fatihah itu nanti dia membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Tasyahud juga demikian. Bahkan menurut Imam Az-Dzura'i itu untuk duduk di antara dua sujud itu boleh dipanjangkan, boleh tidak harus pendek. Nah, terus untuk membaca nih, kalau duduk di antara dua sujud itu boleh, atau pas i'tidal itu boleh ditambah semacam maca tasbih. Kayak orang sholat tasbih itu kan suwe i'tidalnya. Nah itu kan kita baca tasbih, itu boleh kita baca tasbih, itu panjang. Terus kemudian menurut Imam Abu Hanifah, bahwa duduk di antara dua sujud itu cukup asalkan dia sudah mengangkat kepalanya dari bumi. Jadi kalau yang tadi yang pertama dikatakan harus benar-benar posisi duduk, dan itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak, pokoknya wis ono tangine tekok ngene sujud itu sudah diperbolehkan. Nah, dia roh perbedaan antara ulama itu enak. Misalkan ada orang kok lungguhe mek ngono tok. Nah, itu ada yang mengatakan boleh, berarti aman. Jadi kalau kita itu semakin banyak ilmunya, semakin mudah memberikan hukum. Ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, saya ulangi lagi, diperbolehkan asal sekedar bangun dari sujud, tidak sampai posisi duduk tegak pun. Tapi menurut Imam Syafi'i gini, kalau menurut Imam Syafi'i itu begitu itu hanya boleh ketika sholat sunnah. Lek sholat wajib gak oleh, kudu lungguhe sempurna. Tapi kalau sholat sunnah itu diperbolehkan. Nah, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah mutlak boleh, meskipun sholat fardu, meskipun sholat sunnah.
pun niku masalah duduk di antara dua sujud. Nah, kita menuju kepada rukun yang panjang. Kita lanjutkan. Pun ada pertanyaan mboten duduk di antara dua sujud. Pun nonton nggih. Nah, benang mari. Rukun yang ke-9 dan yang ke-10. Di 9C. Adalah tasyahud. Nah, tasyahud. Jadi gini, tasyahud itu ketika Kanjeng Nabi Mi'raj di Isra Mi'raj itu nggih. Kemudian sampai napa jenenge melalui setelah melalui macam-macam niku nggih, akhirnya sampai di Sidratul Muntaha. Lah di Sidratul Muntaha itu ada satu napa awan yang napa yang awan yang berbentuk yang asalnya awan cahaya di napa pedhot tapi isinya cahaya. Dadi koyo napa nggih, wis gak iso dibayang napa koyo lek pedhot biasanya kan gini semacam asap nggih. Lek niku cahaya. Di ngelumpuk besar dengan berbagai macam warna. Mungkin ke pelangi tapi lebih kuat. Nah, niku kan Kanjeng Nabi kan terus mulai awal kan bareng malaikat Jibril. Lah ketika sampai di situ akhirnya Jibril niku mandek. Nah, Kanjeng Nabi dikongkon terus karena memang Jibril bukan makomnya, hanya diperbolehkan sampai situ. Akhirnya Nabi bilang, Jibril, atatrukuni asirum munfaridan, apakah kamu membiarkan saya mau jalan sendiri? Mosok mbok jarno dhewe ket mau sebareng mosok arep mbok kon mlaku dhewe. Akhirnya Jibril bilang gini, wa ma minna illallahu maqamu maklum. Saya itu hanya diperbolehkan sampai sini, tidak boleh lebih. Terus akhirnya sir ma'ya walau khotwatan, wis salah Jibril, sak langkah ae melo aku ben marem. Sak langkah tok gak usah punjul. Akhirnya benar nuruti Jibril itu. Lah begitu melangkah langsung terbakar. Jadi terbakar oleh nur, oleh cahaya niku karena karena haibatnya, karena keagungan cahaya itu akhirnya Jibril niku jadi kecil. Jadi terbakar itu dadi cilik mek segedene sak manuk emprit. Nanti akhirnya terus Jibril niku isyarat nang Kanjeng Nabi dikongkon kon maju terus. Nah, ketika maju itu Kanjeng Nabi disuruh oleh malaikat Jibril wis sampean rono ngucapo salam. Nah, terus Kanjeng Nabi mikir ngene, lek aku salam assalamu alayka. Lah panggenane salam iku Allah kok disalami. Itu kan ya lek padha menungsone assalamualaikum. Akhirnya bagaimana apa yang dikatakan Nabi? Nabi langsung mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu penghormatan Nabi kepada Allah ketika di Sidratul Muntaha. Nah, apa jawaban Allah? Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu jawabannya Allah. Terus kemudian Kanjeng Nabi mikir begini, wah mosok mek aku tok. Nah, assalamu alayka, selamat bagimu wahai sang nabi. Rahmat dan keberkahan juga kepadamu. Terus Kanjeng Nabi bilang begini, mikir, lah mosok lek aku tok sing oleh salam. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi matur. Nah, matur ngeten, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, imboten kula tok. Termasuk salam itu kula suwun untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi lek wong kita itu punya menjadi hamba yang soleh niku selalu setiap saat oleh donga teko orang yang membaca tahiyat. Terus kemudian faqala, begitu selesai Allah menjawab, terus Kanjeng Nabi menyampaikan lagi assalamu alayna, terus langsung seluruh penduduk langit bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tahiyat yang kita ucapkan itu sebenarnya komunikasi antara Allah dengan Kanjeng Nabi dan seluruh
malaikat yang ada di langit itu langsung assalamualaikum, langsung jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sekarang begini, kenapa kok Kanjeng Nabi itu mampu menerobos Sidratul Muntaha sementara malaikat Jibril itu kok tidak mampu? Ya karena malaikat Jibril itu tidak dikehendaki, tidak dipanggil, tidak dikehendaki oleh Allah dan bukan tujuannya ke sana. Sementara Kanjeng Nabi itu memang dipanggil, tujuannya ya Kanjeng Nabi itu. Dan memang maunya oleh Allah itu maunya Kanjeng Nabi memang diarahkan ke situ. Makanya Kanjeng Nabi itu mampu. Sama dengan kasusnya Nabi Musa ketika meminta kepada Allah, ya Allah wong-wongku lho pengin jenengan ngetok. Ya kok ngetok. La falamma tajalla niku nggih. Falamma tajalla ila akhirih itu akhirnya apa? Ketika Allah itu tajalli itu menampakkan bukti kekuasaannya. Menampakkan itu langsung wong-wong wa kharra Musa sa'iqa. Jadi semua orang termasuk Nabi Musa itu langsung semaput. Karena keagungan Allah itu. Nah, terus kenapa kalau Kanjeng Nabi itu tidak sampai ketika ada tajallinya itu Kanjeng Nabi tidak sampai hancur, tidak sampai semaput, sementara malaikat dan Nabi Musa itu kok demikian kasusnya? Nah, karena memang Nabi Musa itu meminta dan berkeinginan, sementara kalau Nabi Muhammad itu yang diminta. Nah, jadi bukan meminta tapi diminta, jadi dihadirkan sama pengen hadir ya. Kan beda kan pengen eruh karo memang dikei eruh. Nah, karena itu Nabi Musa tidak dikehendaki oleh Allah, akhirnya tidak mampu. Nah, sementara kalau Nabi Muhammad memang dikehendaki oleh Allah. Pun niku sejarahnya napa? Tahiyat. Terus kalimatnya gini ku at-tahiyatu lillah, minimalnya ya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat mubarakat itu memang di sebagian riwayat itu memang tidak ada, maka kalimatnya juga begini. Terus kemudian Kanjeng Nabi di dalam tasyahud itu khutiba sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud di annahu yukshafu lahu anil musallina min ummati liyashhada lahum bi afdali a'malihim wa liyakuna tadzakkuru khudurihi sababan limazidil khusyu'. Jadi di dalam tasyahud itu ada khitab kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ada khitab niku napa? Wong sing jak omongan niku mukhatab ya. Ada khitabnya itu kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu tujuannya adalah agar orang-orang yang sholat itu benar-benar merasakan keagungan Allah dan terpujinya Kanjeng Nabi. Itu akan menambah semakin orang itu tambah oleh khusyuk ketika melaksanakan sholat pun. Terus selanjutnya di dalam tasyahud itu bahasanya tasyahud nggih, tahiyat itu maksudnya tasyahud. Itu ya karena ada kalimat syahadat nggih, ana asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad, makanya disebut dengan tasyahud. Wajib menjaga tasdid pada tasyahud sama dengan ketika membaca Fatihah. Sehingga ketika membaca tasyahud atau tahiyat
itu kok tasdidnya itu sebagian ada yang hilang, itu bahkan sampai membatalkan sholat. Semacam niki, semacam mengidghamkan nun di dalam lam. Asyhadu alla ngoten nggih. Nun mengidghamkan nun di dalam lam. Jadi macamnya agak asyhadu alla tapi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu berarti tasdidnya hilang. Asyhadu alla ilaha itu juga termasuk membatalkan sholat, termasuk menjaga menjaga tasdidnya mim, Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku nggih kudu ngoten. Sehingga kalau misalkan orang itu mengizharkan, tidak mengidghamkan nun, misalkan an la asyhadu an la ilaha, tidak Allah tapi an la, atau tanwin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan Rasulullah, itu berarti tidak diidghamkan. Nah, itu kalau memang dia tahu, memang sengaja, itu sholatnya batal. Jadi mangane lek kapan-kapan ngeten mungkin lek mari maca Fatihah niku ditambah maca tahiyat. Jadi mari maca Fatihah maca tahiyat pas buka niku lho. Lah nggih maca sing bener. Kaya arek TPQ niku lho. Nah, itu juga mari napa? Lek salat kan diwaca banter bareng. Nah, itu tujuannya agar dia tahu caranya baca yang benar. At-tahiyyatul mubarak. Itu diwaca bareng-bareng sampai dipastikan benar semuanya. Terus engko dites. Ben wong dites maca Fatihah, tahiyat, takbir, salam, itu dipastikan benar. Terus untuk tasyahud itu ada wawu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ono wawune. Tapi kalau azan itu tidak. Nah, ono sing azan mbek qomat itu tidak ada wawunya. Kadang kula sering ngrungokno qomat biasanya, qomat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu enggak boleh. Kenapa demikian? Karena azan itu setiap kalimat tolibnya atau setiap kalimat itu dianjurkan dengan satu nafas. Di asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Satu nafas ya enggak usah wawu, karena wawu itu huruf athof kalau di situ. Nah, maka tidak perlu wawu. Tapi kalau pas tahiyat itu pakai wawu. Nah, nggih, lek wae qomat atau adzan tidak pakai wawu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak boleh. Nggih, lek wae adzan gak usah wawu. Lek sing ana koncone sik muni, ilingno, lek ngilingno aja banter-banter celuk. Kok diilingno pas wae pengumuman hadirin semua. Oke, gak usah diceluk atau dijak omong-omongan, jak ngopi. Nah. Lau qala fi tasyahud Allahumma sholli bi itsbatil ya'i la yujzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala, tidak boleh Allahumma sholli ala
linya bukan panjang. Kenapa? Karena kalau sholli itu dibaca panjang itu mu'annas, tujuannya kepada orang perempuan. Lah ini tujuannya kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini lek sampai napa jenenge, sampai dia itu sengaja Allahumma sholli ala sayyidina, itu misalkan ngoten contohnya, yaitu hukumnya haram. Hukumnya haram meskipun tidak batal. Haram meskipun tidak batal karena itu nanti mukhatabnya itu kan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu linya panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tidak boleh. Itu meskipun tidak batal tapi haram hukumnya. Pun dikumawan masalah tasyahud, masa tasyahud. Kalau sunnahnya ya, di antara sunnahnya ya ditambah kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, termasuk yang sholawat Ibrahim ditambahi sayyidina. Terus untuk niki yang untuk tahiyat awal, tasyahud awal niku mangke apakah boleh membaca wa ala alihi, kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau memang sholat sendiri ya tidak perlu. Karena memang ketika tahiyat awal atau tasyahud awal itu memang bukan rukun panjang, sehingga ya tidak perlu panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung pindah. Nah, kalau misalkan kasusnya makmum imamnya suwe, nah kini sih di waktu itu bagaimana? Ya baca aja, teruskan wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalkan sampai gak mari-mari kama sholli ta'ala sampai mari tae tahiyat, itu juga boleh. Boleh. Atau misalkan doa yang lain juga boleh. Jadi untuk kalau memang masih ada waktu, sementara kita itu makmum, imamnya kok turu mari ya doa. Bahkan yang afdol itu doa setelah tahiyat niku diwaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bisa diwaca toh? Betul. Dereng apa, Pak? Jadi terus apa lagi? Nggih wae saderenge salam niku nggih Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Lek apa ditulis tempelke nang ngene tembok sing biasa kita salat. Nah, misalkan salatnya di omah biasa ngodoi subuh ngono ya. Misalkan. Lah itu ya kudu ditulisin di kono. Kersane apa? Terus sunah nggih ngangkat apa niki? Telunjuk. Tapi aja dur-dur. Biasa ngeten. Gak keduren, gak gendaan. Apa tujuannya? Kenapa kok lek wis tahiyat tuh kok ngangkat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Allah asyhadu an la ilaha illallah ya. Nah, sunahnya kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wala yadauha ilal qiyami awis salami qasidan bidzalika al isyarah ila annal ma'buda wahidan. Itu maksudnya adalah isyarah bahwa yang disembah itu adalah Allah yang satu. Nah, terus apa tujuannya kok pakai mengangkat tangan seperti itu, mengangkat jari seperti itu? Agar ada kesesuaian antara hati dengan pekerjaan. Kan artinya ngomong
illallah. Nah, tubuhnya tangan juga illallah. Jadi napa jenenge biar ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Nah, itu juga harus pakai jari ini. Nggak boleh misalkan alah bosen mosok main gini terus gini. Utawa jari manis misalkan aki indik gini soalnya. Ya juga nggak boleh. Pak gimana lek misalkan kenengane putus. Misalkan gak duwe driji. Ya wis ndak usah isyarah. Karena memang harus pakai jari napa niki? Telunjuk. Lek telunjuknya terpotong ya ndak usah pakai isyarah. Dikira-kira mau. Memang sunahnya pakai jari telunjuk. Pun wonten malih mboten? Wonten pertanyaan mboten? Nggih. Oh nggih, sunahnya niku lurus. Sunahnya misalkan niki dengkul nggih, niki dengkul. Tadi napa jenenge napa pucuke driji niki pucuke driji sing tangan kiri nggih, sing kaki kiri nggih. Kaki kiri misalkan niki dengkul niku lurus ngeten niki tangan. Kenceng bae. Nah, sunahnya ngoten. Lah termasuk sing kanan nggih ngoten. Kanan nggih membentuk angka 53. Plek di ketika mulai duduk tahiyat langsung napa tangannya membentuk angka 53. Ini kan 5. Niki 3. Nah, 53. Ngeten langsung membentuk ngeten. Nanti begitu illallah langsung diangkat. Biasa napa boten usah digerak-gerakno. Kalau digerak-gerakkan tuh ada yang menghukumi makruh dan ada yang menghukumi bahkan ada yang menghukumi haram, bahkan sampai membatalkan kalau misalkan gerakannya lebih dari 3 kali. Ada yang mengatakan begitu. Asalnya makruh, menggoyang-goyangkan tadi makruh. Misalkan nanti nopo ada kalau mengikuti yang mengharamkan itu nanti misalkan gerakannya lebih dari 3 niku haram, artinya membatalkan sholat. Ngoten nggih, nomale nggih. Posisi duduk tasawuf itu apa? Memang harus seperti yang biasanya itu termasuk wajib. Itu sunnah. Jadi duduknya namanya duduk iftirash sama duduk tawarruk. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal. Ini hukumnya sunnah. Boleh ndak misalkan mbek silo oleh. Nah, utawa lungguh Pak bosen Pak miringin nengen terus. Nah, misalkan tahiyat akhir, saya ingin miring kiri, boleh. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Jadi sunnahnya memang duduk iftirash ketika tahiyat awal, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir yang sudah maklum seperti itu. Niku sunnah, bentuk duduknya niku sunnah. Nomale. Good. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.